ya, bahwa yang penting adalah di sini ya, bagi hukum agama berlaku sebagai hukum adat bagi pemeluknya, ini utama ya. Jadi adat itu hukum adat mengikuti hukum agama. Tiap-tiap pemeluk agama tunduk pada hukum agamanya masing-masing, sehingga hukum agama berlaku sebagai hukum adat bagi pemeluknya. Sehingga bagi pemeluk agama Islam berlaku penuh hukum Islam meskipun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan. Oke, saya tekankan itu berarti ini adalah kepentingan UTS ya di sini. Teori resepsio in complexo adalah periode penerimaan penuh hukum Islam bagi pemeluknya ya, dengan tujuan adalah untuk kepentingan menarik simpati dan menanamkan kekuasaan. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam dan bagi orang bukan Islam berlaku hukum adat ya. Nah, teori resepsi ini ketika gagal digantikan teori resepsi ini dikeluarkan oleh Lord William Christian Vandenberg, sementara teori resepsi dikeluarkan oleh Christian Schnock-Hoerner karena kegagalan teori resepsio in complexo. Justru kemudian banyak penjajahan meskipun meskipun kemudian sudah berusaha menarik simpati gitu ya, ternyata kemudian masih terjadi masih terjadi penjajahan ya, terjadi pemberontakan, sehingga kemudian untuk kepentingan penjajah keluarlah kemudian teori resepsi ya, yang dikeluarkan oleh Christian Schnock-Hoerner, yang tujuannya adalah untuk memecah belah, sama-sama untuk menanamkan kekuasaan tapi dengan cara memecah belah. Caranya adalah karena Schnock-Hoerner melihat bahwa kalau itu diberlakukan hukum Islam, maka justru akan timbul perlawanan karena doktrin dalam hukum Islam adalah mempertahankan wilayah kekuasaan. Maka caranya adalah menjauhkan hukum Islam dari pemeluknya dengan memperlakukan lagi hukum adat bagi pribumi, karena dikatakan bahwa hukum asli pribumi adalah hukum adat, sehingga hukum Islam baru berlaku jika hukum adat menghendaki. Jadi ini adalah pemberlakuan hukum adat bagi pribumi, yang ini adalah memisahkan nilai agama dari hukum adat, padahal adat sendiri itu adalah tidak bisa lepas dari agama. Nanti di slide selanjutnya akan kita bahas ciri hukum adat ya, bahwa hukum Islam berlaku jika hukum adat menghendaki, atau hukum Islam berlaku jika telah diresepsi oleh hukum adat. Sehingga nanti di sini implikasinya di slide selanjutnya ataupun Anda bisa dilihat di sebelah adalah nanti pembagian 3 golongan ya, nanti kita bahas lagi di slide selanjutnya. Kemudian pada masa kemerdekaan, pemberlakuan teori resepsi ini dibantah oleh Hazairin dengan teori resepsi oksid, yang itu dia kontra terhadap teori resepsi ya, pemberlakuan teori resepsi pasca kemerdekaan, karena teori resepsi ini dianggap teori iblis ya, yang itu kemudian bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 45 karena dia kepentingan penjajah ya, untuk memecah belah kekuasaan. Jadi membantah pemberlakuan teori resepsi karena adanya berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar karena tidak sesuai dengan jiwa bangsa dan Pancasila. Satu, karena memisahkan nilai agama dan adat atau kebiasaan, itu berarti bertentangan dengan sila pertama ya, kalau ini diperhatikan. Yang kedua, karena tujuan penjajahan berarti bertentangan dengan sila kedua. Ketiga, karena itu tujuan untuk memecah belah, maka bertentangan dengan sila ketiga. Sudah saya sampaikan, berarti silahkan Anda pahami sendiri bahwa itu adalah bahan ujian ya. Jadi teori resepsi bertentangan dengan 3 sila ya di Pancasila ya, yang itu juga ada di pembukaan D45. Satu, ketuhanan Yang Maha Esa, karena dia memisahkan antara agama dengan kebiasaan atau adat. Yang kedua, karena kepentingan penjajah adalah bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, itu adalah sila kedua. Yang ketiga, karena tujuannya memecah belah, dengan kita lihat ada pembagian 3 golongan, itu adalah tidak sesuai dengan sila persatuan Indonesia ya. Nah, teori resepsi ini dilanjutkan oleh muridnya Sayuti Talib ya, dengan mengeluarkan teori resepsio a contrario, yaitu kontra ataupun kebalikan dari teori resepsi, bahwa kalau teori resepsi mengatakan hukum Islam berlaku jika hukum adat menghendaki, a contrario berarti kebalikannya, hukum Islam berlaku selama tidak hukum adat berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum Islam atau hukum agama dalam hal ini ya, karena itu tidak, karena hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam sebagai agamanya, karena tidak boleh bertentangan jiwa ya, ataupun
jiwa dan batinnya ya. Intinya seperti itu. Nah, ternyata ya setelah kemudian masa kemerdekaan dan keluarnya Undang-Undang 789 ya, ternyata di sini ya ini saya akan masuk ke sini dulu ya. Jadi kita masuk ke sini dulu, maaf ya. Di sini adalah penggolongan penduduk ya pada masa teori resepsi yang intinya yang perlu Anda pahami siap PW berlaku untuk siapa? Golongan Eropa dan golongan Tionghoa yang itu mengikuti yang itu melakukan perkawinan dengan bangsa Eropa ya sehingga mereka tunduk pada buku 1 BW ya. Jadi buku waris BW ini berlaku bukan hanya untuk golongan Eropa tapi juga golongan Tionghoa yang yang melakukan perkawinan dengan bangsa Eropa di gereja ya karena memang salah satu tujuan mereka kan memang gospel untuk penyebaran agama. Sehingga kemudian ketika melakukan perkawinan dengan bangsa Eropa, di sini adalah mengikut buku 1 BW dan itu bisa dilihat dari buku 1 BW ya berlaku tidak lain dengan tidak lain dari golongan asing Tionghoa ya intinya berlaku untuk golongan Tionghoa. Saya tidak menemukan kalau di BW itu catatan untuk pribumi yang kawin dengan bangsa Eropa ya apakah mereka kemudian itu tidak ada karena memang bunyinya pribumi itu tidak kalau mengikuti BW yang terikat dengan BW itu hanya golongan Eropa dengan golongan timur asing yaitu lain daripada golongan Tionghoa intinya hanya golongan Tionghoa dan golongan Eropa ya. Nah kemudian untuk golongan Tionghoa yang masih mengikuti hukum adat masih tetap masih mengikuti agama nenek moyangnya tetap pada hukum adat golongan India juga pada hukum adat. Sementara hukum Islam hanya untuk berlaku untuk golongan Arab ya karena dianggap adatnya orang Arab. Ya, nah, jadi harus dipahami periode teori resepsi ini hukum Islam berlaku untuk siapa? Hanya untuk golongan Arab ya karena dianggap adatnya orang Arab ya kembali ke teori resepsi ya, hukum Islam berlaku jika hukum adat menghendaki Islam dianggap adatnya orang Arab. Jadi frame kalau itu Islam itu asal dari Arab, adatnya orang Arab itu adalah frame teori resepsi ya. Dan golongan pribumi adalah berlaku hukum adat dan hukum Islam berlaku jika hukum adat menghendaki. Jadi ketika di Minang meskipun dikatakan adat mengikuti syariat dan syariat mengikuti kitabullah tapi ternyata ketika di Minang itu adalah matrilineal yang diikuti tetap adat ya bukan syariat di sini ya. Oke, nah ini adalah tadi sudah saya singgung ya setelah kemerdekaan berlaku Undang-Undang 789 ya. Sebetulnya telah diubah dengan Undang-Undang 3 2006. Nah, kita bahas dari Undang-Undang 789 di sini ya. Pengadilan Agama di sini adalah tafsir dari pasal 49 ini pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di antara orang Islam di bidang perkawinan, kewarisan ibadah dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nah, frase yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ini adalah frase yang menimbulkan tafsir pilihan hukum ya bahwa seakan-akan bagi orang Islam itu PA itu baru berwenang menyelesaikan perkara waris hibah wasiat kalau orang Islam itu memilih perkaranya sengketanya itu adalah memilih penyelesaian sengketa waris hibah wasiatnya itu berdasarkan hukum Islam. Kalau mereka memilih hukum adat berarti mereka tetap di PN ya. Nah ini itu tidak. Nah jadi kalau sebagai orang Islam itu nggak boleh ya bahwa syariat itu pasti baik ya. Nggak ada kemudian dan kita nggak boleh suudon ya pada Allah. Kenapa sih anak perempuan kok dapat setengah? Pasti baik. Syariat itu harus diterima, harus dilakukan dan pasti kita harus yakin itu baik. Ya tawakal sebaik-baiknya ya bahwa kenapa setengah ia terima aja gitu ya itu syariat ya seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini adalah asas personalitas keislaman. Jadi kalau di sini bedanya kalau di sini asas personalitas keislaman masih mengandung tafsir pilihan hukum. Nah, penerapan pasal 49 ini di Undang-Undang 789 ini menjadi masalah ketika kemudian terjadi perkawinan antar suku, ya agamanya apapun pun akan jadi masalah. Tapi contohlah dia orang Islam, ya orang Islam dia kemudian orang Batak kawin dengan orang Minang ya. Ketika kemudian terjadi sengketa, maka yang satu misalnya yang perempuan Minang, yang laki itu Batak gitu. Maka kemudian ketika salah satu meninggal, ya maka hukum apa yang digunakan untuk penyelesaian sengketa? Kalau itu mengikut hukum adat nggak akan selesai. Yang satu ikut matrilineal, yang satu ikut matrilineal, nggak akan selesai. Maka satu-satunya ya akhirnya melalui syariah.
Tapi kalau itu dituntut secara adat, itulah kemudian yang menjadi masalah dalam hukum adat itu sendiri ya. Jadi bukan bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah sehingga kemudian Undang-Undang 3 2006 ya. Nah, ini adalah permasalahan dalam sebelum Undang-Undang 3 2006 ya. Ternyata kemudian ketika Undang-Undang 789 ini diberlakukan ya karena masih ada frase yang apa warisan hibah wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ini dan masih timbul tafsir bahwa orang Islam itu baru baru boleh memilih ya antara DPN ataupun DPA dan ternyata penelitiannya Afdol menunjukkan bahwa masih banyak orang Islam yang memilih menyelesaikan sengketanya di pengadilan negeri yang itu diselesaikan secara adat ya karena persepsinya nauzubillah ya, faraid atau hukum waris Islam tidak adil karena pembagian warisnya laki-laki dan perempuan. Ini janganlah kita berpersepsi atau suudon seperti itu ya karena yang tahu Allah ya kita manusia tidak akan mampu berlaku adil ya dan adil itu bukan berarti sama. Yang tahu adil itu hanya Allah ya. Nah, sehingga di sini kemudian diperlukan penafsiran kontekstual terhadap teori resepsi bahwa hukum Islam itu menjamin hak anak perempuan mendapat waris setengah dari laki-laki. Kalau kita lihat dari sejarahnya, bahkan jangankan waris, anak perempuan itu dulunya itu lahir langsung dibunuh, kok dapat waris, dapat apa namanya, dapat hak hidup aja enggak. Jadi ketika Islam datang gitu ya, kemudian diberikan hak waris, kemudian pertama diberikan hak hidup gitu ya bahwa Rasulullah itu kemudian menggendong Fatimah dibanggakan meskipun bagi orang Arab ya ini Muhammad ini gendeng kali iya anak perempuan kok dibanggakan karena bagi mereka anak perempuan itu dibunuh hidup-hidup ya bahkan umur bisa jadi 1:1 ya. Jadi ketika kemudian ya pemberlakuan pasal 49 Undang-Undang 789 ini, hukum adat itu berlaku bagi pribumi ya dalam sengketa waris hibah dan wasiat. Hukum Islam berlaku jika ternyata setelah kemudian dalam salah satunya ya pemberlakuan hukum adat itu bukan kemudian menyelesaikan sengketa tambah menambah masalah, akhirnya orang Islam dikeluarkan dalam sengketa ini ya maksudnya dalam dalam keruatan ini dikeluarkan dengan kemudian dikeluarkannya Undang-Undang Pasal 9 Undang-Undang 3 tahun 2006 asas personalitas perislaman ini tidak lagi mengandung tafsir pilihan hukum tapi berlaku secara mutlak bagi orang Islam pada perkara yang menjadi kewenangan PA yaitu perkara huruf A sampai dengan ini. Jadi termasuk waris wasiat dan hibah untuk orang Islam tidak ada lagi pilihan ya apakah dia di pilihan nih tidak ada lagi pilihan hukum dia otomatis ketika bersengketa, ketika tidak bisa bermusyawarah, tidak selesai, maka harus diselesaikan di PA dengan dasar KHI. Ya, jadi nanti hukum dasarnya KHI. KHI itu juga hukum Islam, tapi tafsir ya, tafsir para ulama. Ya, sehingga di sini memang mengarah pada teori karena ini asas Islam personalitas keislaman secara mutlak mengarah pada teori resepsi in complexu ya, bagi orang Islam berlaku Islam, orang Islam dan bagi orang bukan Islam atau yang pribumi itu berlaku hukum adat dan bagi yang bukan pribumi bagi orang bukan Islam dan bukan pribumi itu untuk BW. Jadi kita belajar hukum adat itu sebetulnya untuk siapa? Untuk waris orang bukan orang pribumi yang bukan Islam. BW untuk yang bukan pribumi dan bukan Islam. Sementara orang Islam apakah dia pribumi atau bukan, dia tetap akan tunduk pada hukum Islam ya. Ya memang harus seperti itu ya. Nah, jadi di sini adalah tadi ya penyelesaian sengketanya karena menganut asas personalitas secara keislaman secara mutlak, maka di sini penyelesaiannya adalah kalau orang Islam, kalau itu hukum waris Islam adalah penyelesaian sengketa yang diselesaikan di pengadilan agama. Ya, kemudian kalau untuk waris adat itu diselesaikan di untuk orang pribumi dan bukan Islam itu diselesaikan di pengadilan negeri dan untuk waris BW itu untuk orang bukan pribumi dan bukan Islam itu adalah pengadilan negeri. Jadi PN ini intinya dia untuk orang pribumi yang bukan Islam dan untuk orang yang bukan pribumi dan bukan Islam dengan dasar yang berbeda. Kalau pribumi bukan Islam itu pakai waris adat dan kalau bukan Islam di bumi dan bukan pribumi itu pakai BW ya. Nah, ini
dasarnya ya untuk ini. Nah, kita lanjutkan nih penegasan aja ya, bahwa di sini adalah bagi orang hukum Islam adalah berlaku bagi orang Islam dalam sengketa penyelesaian sengketa waris di PA dengan dasar buku 2 ya dan buku 3 KHI ya kalau untuk waris hibah wasiat buku 2 kalau wakaf dan sodako buku 3. Nah, ini waris adat ya. Waris adat itu merupakan hukum asli bagi pribumi ya. Dengan dia merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan ciri adalah religius magis, komunal, kebersamaan konkret, konten dan visual, bersifat kedaerahan dan lokal tertentu dengan konteks penyelesaian adat itu adalah mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan mengikuti nilai atau kepercayaan tertentu. Tapi dalam perkembangannya adat ini digunakan untuk penyelesaian sengketa di pengadilan negeri baik untuk yang pribumi ya untuk yang pribumi khusus pribumi. Nah tapi dan itu maaf untuk di pengadilan negeri untuk pribumi yang bukan Islam dan ini adalah setelah Undang-Undang 3 2006 ya. Undang-Undang 3 2006 dibuktikan dengan adanya jurisprudensi hukum adat. Meskipun sebelum 3 2006 juga sudah ada sih jurisprudensi hukum adat sebetulnya. Nah, ini buku 3BW adalah awalnya berlaku bagi golongan Eropa, kemudian berlaku pula untuk golongan Tionghoa yang kawin dengan bangsa Eropa yang kalau sekarang adalah dasar hukum bagi PN untuk menyelesaikan perkara yang bagi pribumi dan bukan bagi orang yang bukan pribumi dan bukan Islam. Ya. Oke, baik. Ini konsep dasar yang perlu dipahami untuk ini ya, waris konsep harta ini saya tidak meneruskan dulu ya. Nah, ini adalah asasnya. Asasnya intinya BW itu adalah persekutuan harta suami istri secara mutlak karena perkawinan ya. Kalau dalam pemisahan harta itu dianut oleh baik itu hukum Islam maupun dalam adat dan undang-undang perkawinan. Bedanya kalau hukum Islam pemisahannya adalah secara mutlak ya. Tidak ada percampuran harta suami istri karena perkawinan, sementara dalam adat dan undang perkawinan, artinya undang-undang perkawinan itu mengikut adat ya, yang dipisahkan adalah harta bawaan dan harta bersama. Ya, ini ahli warisnya adalah hubungan perkawinan atau hubungan kerabatan suami istri dan hubungan darah orang tua atau anak. Ini adalah orang yang berhak mewaris dengan kayak sistem kekeluargaan itu baik patrilineal, matrilineal maupun bilateral. Patrilineal intinya garis keturunan ayah. Ini hukum adat meskipun nanti beberapa penafsiran di hukum Islam menyatakan patrilineal ya, tapi pada dasarnya bilateral yaitu tafsir ya untuk patrilineal itu ya. Kemudian matrilineal itu adalah hukum ini juga hukum adat yang mengikuti garis keturunan ibu. Bilateral ini dianut baik itu hukum Islam, BW maupun adat. Jadi kalau adat itu bisa patrilineal, matrilineal, bilateral. Sementara matrilineal itu adat ya. Nah kalau bilateral itu kan garis keturunan ayah dan ibu yaitu baik Islam, adat maupun BW ya. Nah ini kalau ini adalah sistem kekeluargaan, kalau ini adalah sistem kepemilikan individual, kolektif dan mayorat. Nah ini selanjutnya akan kita masuk ke slide selanjutnya ya. Oke, saya stop sharing dulu. Kita masuk slide selanjutnya. Kita pahami dulu ada sistem pewarisan yang dasarnya kepemilikan, ada individual. Individual ini sistem pewarisan di mana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sederhananya, individual itu ketika dia itu dibagi waris dan dia sudah dapat warisan itu, maka dia dikuasai sendiri, dia berhak menguasai dan memiliki sendiri dan menggunakan sendiri. Ya, itu individual. Ya, begitu dapat, begitu dibagi dapat berarti itu miliknya dia. Nggak usah dibagi dengan yang lain, intinya nggak harus dibagi ya. Nah, ketika kolektif ya, nanti beda memang. Kalau dalam hukum Islam memang punya konsep berbeda ya, dia dimiliki tapi dia tetap punya kewajiban, itu beda. Tapi konsep dasarnya dia punya dimiliki secara pribadi. Nah, kolektif itu adalah pewarisan di mana harta peninggalan itu diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris pada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi penguasaannya dan pemilikannya.
setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapatkan dari hasil usaha peninggalannya itu. Nah, kalau kolektif itu, kalau individual tadi kan dimiliki sendiri, kalau kolektif itu dimiliki bersama-sama. Mudahnya itu rumah gadang ya. Ini memang di Minang ya. Rumah gadang itu dia ketika itu diwariskan itu bukan untuk dijual atau dibagi. Dia tidak boleh dijual dan tidak boleh dibagi. Yang boleh adalah ditinggali bersama dan dimanfaatkan bersama. Baik itu rumahnya, tanahnya, itu hanya boleh dimanfaatkan, ditinggali atau dimanfaatkan bersama. Tidak boleh kemudian dijual. Jadi diwariskannya itu hanya turun temurun ya, yang itu secara kolektif tinggal bersama boleh, dimanfaatkan boleh, tapi dibagi-bagi enggak boleh ya. Nah, di situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu kalau itu di Minang. Sehingga kalau pernah saya disampaikan ya, seringkali rumah gadang itu karena kemudian dengan perkembangan perubahan zaman ya, rumah gadang itu karena dalam adatnya apalagi di Minang tuh nggak boleh, masih kental gitu ya, nggak boleh dijual, nggak boleh diapakan, nggak boleh dijual, nggak boleh dibagi, akhirnya ya terbengkalai ya, karena nggak mungkin kan akan menampung ya, kalau ini dari saya ya, nggak mungkin kan kemudian akan menampung seluruh keluarga dalam satu rumah, kan nggak mungkin, dikuasai satu tambah salah lagi ya. Nah, sehingga disitulah kemudian akhirnya disitulah kita lihat bagaimana waris secara syariat ya. Kalau waris itu memang harus diselesaikan, bukan kemudian dipakai bersama, tapi memang harus diselesaikan dengan cara dibagi ya. Nah, itulah ya. Nah, itulah syariat ya. Nah, dan itulah kemudian syariat, itulah bagian dari keadilannya syariat itu seperti itu. Termasuk kita lihat selanjutnya dalam mayorat. Mayorat itu adalah, ini kita bicara adat ya. Kalau mayorat itu pada dasarnya adalah turunan dari waris adat ya. Maaf, turunan dari kolektif. Kalau kolektif itu hanya dimiliki dan dibagi secara bersama-sama. Nah, tapi kalau mayorat itu adalah penerusan dan pengalihannya itu tidak dibagi tapi dilimpahkan pada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau keluarga, menggantikan kedudukan orang tua, ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Jadi kalau kita sering mendengar istilahnya anak laki-laki itu adalah tukang punggung keluarga, enggak lah, intinya kalau anak ya anak, enggak ada tulang punggung gitu ya, wong semua rezeki Allah yang tentukan gitu ya, intinya kalau anak kemudian bantu orang tua itu rezekinya anak, bukan kemudian tulang punggung. Apalagi kemudian dalam waris ini bisa menimbulkan sengketa ya, sangat bisa gitu ya. Apalagi kemudian itu dikuasakan pada anak tertua, apakah dia tertua laki-laki atau perempuan. Kalau dia mayorat laki-laki berarti itu dikuasai anak tertua laki-laki, tidak harus anak pertama ya, tapi anak tertua laki-laki. Kalau mayorat perempuan berarti dia anak tertua perempuan, yang itu dia menjadi pemimpin rumah tangga. Bedanya kalau kolektif di Minang itu ada mama kepala waris, tapi mama kepala waris itu bukan perempuan, mama itu paman ya. Jadi paman itu punya peran besar, tetap sebetulnya kepala keluarganya itu tetap laki-laki ya. Mama kepala waris itu, paman yang kepala waris itu adalah tetap laki-laki. Tapi kemudian sistem pewarisannya itu adalah mengikut garis ibu ya. Memang secara detail saya tidak bisa menjelaskan ya, tapi intinya kurang lebih seperti itu. Intinya dalam waris Minang memang tidak boleh rumah itu dibagi. Ya intinya dibagi, ditinggali secara bersama-sama. Apalagi kalau yang saya pahami di Minang itu waris itu urusannya perempuan, laki-laki itu urusan nafkah lah, intinya nggak cari warisan ya, tapi hak waris tetap harus diberikan ya. Nah, itu tetap keadilannya syariat juga. Itu adalah diberi untuk anak perempuan dan laki-laki, dan anak laki-laki punya tanggung jawab terhadap keluarganya, keluarga sendiri, orang tua ya, adiknya kalau janda, atau kemudian anak yatim itu tanggung jawab anak laki-laki ya. Diberikan individu tapi punya tanggung jawab, itu syariat. Tapi kalau secara kepemilikan intinya individu itu milik pribadi, kolektif bersama, mayorat intinya dikuasakan pada satu orang. Kalau mayorat laki-laki itu adalah di Lampung atau Bali, mayorat perempuan itu adalah adat Semendo Sumatera Selatan. Oke, ini juga bahan UTS-nya yang itu Anda pahami banget di sini ya. Yang Anda perlu memahami banget ya di sini. Insya Allah slide ini akan saya bagi nanti ya. Nah, jadi ini adalah sistem kekeluargaan atau kekerabatan ya, dan sistem pewarisan. Sistem kekeluargaan bilateral ada di Jawa, Aceh, Sunda, dan banyak lagi ya, termasuk di Madura. Patrilineal ada Batak,
Tapanuli Lampung. Nah, ini bedanya. Kalau di Batak itu adalah patrilineal tapi individual. Ya, tapi kalau Lampung itu patrilineal tapi mayorat, ya, mayorat laki-laki. Jadi Anda bisa lihat di sebelah kanan, warisannya individual, kolektif, mayorat. Lampung itu patrilineal tapi dia mayorat, ya. Matrilineal Minangkabau matrilineal, tapi dia matrilineal yang kolektif. Saya belum melihat matrilineal individual, ya. Kalau bilateral individual banyak, ya, Mbak, apa namanya, Bali itu patrilineal tapi mayorat, mayorat laki-laki. Sumsel dia matrilineal tapi mayorat perempuan. Kalau Minang itu adalah matrilineal dan kolektif. Ini juga pahami banget. Bilateral individual Jawa, Sunda, Aceh, ya. Patrilineal individual Batak, Tapanuli, Lampung, Bali itu patrilineal mayorat, ya. Minang matrilineal kolektif, ya. Sumsel matrilineal mayorat, ya. Oke, di situ kurang lebih, ya. Kalau tadi saya singgung Islam itu ada penafsiran patrilineal, itu tafsir, nanti kita bahas setelah UTS aja, insya Allah. Bismillah. Oke, pembagian harta, ya. Pembagian harta di sini. Pembagian harta ada yang jadi istilah harta pusaka. Kalau di adat tuh ada istilah harta asal atau harta pusaka, berarti dia turun menurun. Harta bawaan itu berarti pencarian sebelum menikah, hasil kerja sebelum menikah, dan harta gonogini atau harta bersama. Jadi istilah harta bersama itu sebetulnya merujuknya ke hukum adat. Kalau dalam BW asasnya tadi udah saya singgung, penyatuan harta berarti ketika perkawinan terjadi persekutuan harta yang otomatis yang penuh karena adanya perkawinan, kecuali ada perjanjian kawin. Kemudian kalau di undang-undang perkawinan di sini pemisahan harta, ya, asasnya adalah pemisahan harta, tapi yang dipisahkan adalah harta bawaan dan harta bersama kecuali ada ada perjanjian kawin. Nah, pemisahan harta sekali lagi kalau di undang-undang perkawinan yang dipisahkan adalah harta bawaan jadi kuasaan masing-masing, dan harta bersama kayak hukum adat, ya, kecuali ada perjanjian kawin. Perjanjian kawin itu sebetulnya punya BW, ya, sebetulnya, tapi karena itu kemudian diadopsi juga oleh undang-undang perkawinan. Perjanjian kawin kalau dalam BW itu adalah untuk karena dia asasnya menyatukan, maka perjanjian kawinnya adalah memisahkan. Dalam undang-undang perkawinan, perjanjian kawin itu ada dua kemungkinan, memisahkan secara mutlak atau justru menyatukan harta. Saya ulangi, kalau dalam BW asasnya adalah penyatuan harta, sehingga perjanjian kawinnya adalah memisahkan harta, ya, karena seringkali dalam BW ada pihak yang dirugikan ketika dia kawin, ya. Tadi udah saya jelaskan sebetulnya, ya, intinya ada patrilineal bilateral, kemudian ada mereka juga menganut baik itu ada yang individual, kolektif, maupun mayorat. BW bilateral dan individual Islam juga, tapi sebetulnya asas, ya, di Islam itu bilateral dan individual. Terjadinya mewaris dalam adat itu, kalau adat kebiasaannya adalah membagi waris melalui hibah, dan harta asal itu kembali pada asal, sehingga tidak ada konsep menolak warisan karena rata-rata harta itu sudah dibagi sebelum hibah, ya. Ini rata-rata, ya, kalaupun enggak ya ada, insya Allah juga ada, ya. Jadi mereka ya dibagi biasa, berarti enggak ada hibah, ya, berarti waris biasa. Kalau BW intinya kita bagi dua, waris dengan kehendak dan waris tanpa kehendak. Kalau waris tanpa kehendak berarti terjadi karena kematian, yang itu diatur dalam pasal 830 BW, yaitu pewarisan karena kematian itu terjadi tanpa kehendak pewaris dan beralih waris karena tanpa kehendak pewaris, maka dia hartanya beralih pada ahli waris intestato, ya, ahli waris yang diatur dalam BW nanti ada di pasal 852 insya Allah di slide selanjutnya, kecuali yang mereka dianggap tidak patut mendapat waris di pasal 838 BW, yaitu membunuh, ya, intinya salah satunya membunuh, ya, itu Al-Quran, yaitu rujukannya Al-Quran. Kemarin sudah saya sebutkan bahwa karena dalam penyusunan BW pun
Napoleon itu merujuk pada, hukum Islam ya, dia belajar ke Mesir dan hukum Yunani dan, Romawi, sehingga kita akan melihat kemiripan dalam BW dengan hukum Islam itu banyak sekali ya, banyak kalau dipelajari banyak sekali. Kemudian mewaris melalui wasiat ini adalah bentuk mewaris melalui kehendak dan boleh menolak waris itu dalam kasus contohnya ya, ternyata warisan, harta dengan utang itu lebih gede utang gitu ya, sehingga dia nolak waris itu boleh-boleh, dan itu konsep menolak waris itu sampai sekarang pun yang saya tahu ternyata ada ya. Jadi ketika kemudian, misalnya salah satu ahli waris itu sebetulnya mengikhlaskan, bahasanya bukan mengikhlaskan, tapi lebih pada menolak waris. Sebetulnya kan nggak ada konsep menolak waris dalam Islam juga nggak ada, dalam hukum adat juga nggak ada ya. Nah sehingga tapi itu adalah konsep BW. Jadi ketika dia mengikhlaskan, bahasanya itu adalah menolak waris ya. Tapi kalau dalam konsep BW sendiri, salah satunya ketika dia menolak waris itu adalah kalau itu aktifannya lebih aktifannya banyak diterima aja gitu daripada pasifannya terima aja, tapi kalau pasifannya banyak daripada aktifannya tolak aja gitulah. Kurang lebih gitu ya konsep dalam BW ya. Nah, Islam itu kelemahannya konsep BW. Nah, Islam itu adalah waris itu adalah semata akibat kematian dan terjadi nggak ada ke waris tanpa kehendak itu nggak ada, tapi ijbari atau berpisah maaf adalah paksaan berpindah otomatis karena adanya kematian kecuali mereka yang terhalang dalam menjadi ahli waris dalam pasal 173 BW nanti kita pelajari setelah UTS intinya membunuh, menganiaya, memfitnah ya kalau yang dalam Al-Quran membunuh ya sementara yang lain tuh tafsir ya memfitnah, menganiaya yang itu dikatakan loh kalau sudah diikhlaskan berarti kan sudah selesai sebetulnya kan berarti nggak perlu kemudian diatur hilang hak waris itu sebetulnya tidak kalau memang diikhlaskan ya prinsip dasarnya ya karena yang terhalang itu yang membunuh aja kalau kita mengikut Al-Quran ditafsir ya boleh aja nah tidak ada konsep menolak warisan jadi nggak ada mengikhlaskan ada nah tadi udah saya singgung ya ahli waris di BW adat ya sebetulnya sudah saya ini penegasan ya patrilineal itu prinsipnya anak laki-laki atau garis keturunan laki-laki tapi dalam perkembangannya anak perempuan kemudian juga menuntut waris nah itulah kemudian intinya ya kalau kita kembali ke syariat maka intinya apa yang menjadi ahli waris itu ya nggak cuma laki-laki atau perempuan tapi keduanya. Nah, kemudian maka muncullah jurisprudensi hukum adat ya. Sebetulnya adat itu cirinya mereka kekeluargaan ya, mereka informal tadi udah disebutkan ya komunal kekeluargaan nah ketika itu di pengadilan sebetulnya kalau itu formal bukan hukum adat tapi ya sudah karena kita diatur bahwa PN itu kalau itu untuk bukan pribumi dan untuk pribumi bukan Islam tetap hukum adat maka kemudian ketika terjadi sengketa waris misalnya di patrilineal akhirnya diputuskan anak perempuan boleh mewaris sebatas harta gunung kini kalau harta asalnya tetap kembali ke asal itu anak laki-laki. Nah, materialnya anak perempuan ya saya belum menemukan kasus ini ya artinya kasus yang istilahnya yang dia itu apa ya istilahnya dia sengketa waris di materna saya belum menemukan ya. Kemudian bilateral itu anak laki-laki dan perempuan dan ini juga kasus ya janda pada dasarnya bukan ahli waris tapi dia boleh menguasai harta ketika mati. Nah, dalam istilah hukum adat itu janda itu bisa laki-laki atau perempuan ya. Nah, inilah kemudian ketika janda itu bukan ahli waris tapi dia boleh menguasai sampai dia mati, akhirnya kalau yang saya pahami pernah saya pelajari itu adalah janda seringkali memindahkan harta atau menghabiskan gitu ya. Sebetulnya kalau menghabiskan artinya habis untuk kepentingan anak ya karena dia masih kecil dia masih walinya ya boleh-boleh aja tapi kalau kemudian itu dipindahkan atas nama keluarganya ya jelas nggak boleh ya akhirnya karena terjadi sengketa akhirnya diputuskan bahwa janda itu bisa menjadi ahli waris selama dan menguasai harta selama tidak kawin lagi artinya kalau dia udah kawin lagi ya berarti selesai gitu. Nah kemudian ini BW ya ada ahli waris itu 4 golongan di pasal 852 BW tadi udah saya singgung ada 4 golongan dan golongan atas menutup hak di golongan di bawahnya jadi golongan satu ya golongan pertama itu yang paling tinggi ini adalah ahli waris utama yang terdiri atas golongan intinya anak suami istri atau suami atau janda atau duda seperti bahasa aslinya ya nah ini yang dianut sekarang kalau penetapan ahli waris kebanyakan ya kalau di pengadilan agama mungkin beda ya tapi kalau itu di kecamatan, maaf di kelurahan atau desa yang saya tahu yang itu mengikut ini gitu loh siapa ahli waris anak
suami atau istri. Nah, kalau orang tuanya masih hidup ketika pewaris wafat, harusnya orang tuanya itu masuk, ya. Apalagi kalau dia orang Islam, maka dia harus masuk, ya. Karena dalam hukum Islam Anda bisa lihat ya di sebelah ahli waris utama itu adalah ayah, anak, ayah, ibu, janda atau duda, ya. Nah, jadi ini adalah bentuk penghormatan dari hukum Islam bahwa ahli waris utama itu adalah ayah, anak, orang tua, janda atau duda, ya. Ketika kecil dinafkahi, besar ketika dia dewasa wafat maka orang tuanya dan wafat sebelum orang tuanya berhak menjadi waris, ya. Nah, di BW orang tua itu golongan kedua, jadi selama ada golongan satu orang tuanya nggak dapat. Nah, jadi itu juga salah satu ya kebaikan ataupun keadilan dalam syariat, ya. Orang tua tetap mendapat waris, ya, ketika anaknya itu meninggal mendahului waris, gak cuma untuk anak istrinya aja, ya. Kalau diikhlaskan beda lagi. Golongan ketiga golongan kakek nenek leluhur ke atas. Golongan keempat, golongan menyamping di bawah aja, ya. Golongan keempat tuh bawah aja. Paman dan bibi pewaris dari pihak bapak ataupun ibu, keturunan paman atau bibi derajat ke-6 dihitung dari pewaris, dan saudara dari